Halo guys, selamat malam. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian baik-baik aja teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Bos JP Official. Nah, malam hari ini kita akan kembali membahas tentang kisah horor teman-teman ya. Kisah horor dimana yang berjudul Kisah Mistis Karyawan Penjaga Bioskop Part 1. Oke teman-teman, seperti biasa nama tokoh dan lokasi kejadian akan saya samarkan. Sebut saja namanya Dinda. Peristiwa yang akan saya ceritakan pada malam kali ini terjadi di sekitar pertengahan tahun 2012 lalu. Sudah hampir 5 tahun lamanya saya bekerja di sebuah bioskop di kota P. Bioskop itu berada di tempat di lantai paling atas di dalam sebuah mall yang berdiri megah di kota tersebut. Jabatanku di sini hanyalah sebagai seorang operator kebersihan. Kami di sini bekerja dalam tim dan tim operator ini dibagi dalam 2 shift. Di tiap shiftnya hanya ada satu yang personel perempuan, yaitu diriku sendiri yang masuk ke dalam shift A. Tugas utamaku ialah bertanggung jawab menjaga kebersihan area toilet wanita selama jam operasional berlangsung. Di siang yang sepi, kulihat beberapa teman berkumpul di meja security, tepat di sebelah pintu masuk bioskop. Kelihatannya mereka sedang membicarakan sesuatu dengan seorang pengunjung. Karena diriku ini punya rasa tahu yang lumayan besar, aku pun ikut bergabung dengan mereka. Mungkin saja ada topik yang menarik, pikirku. Ya, soalnya aku terkadang bosan juga dengan pembicaraan teman-teman di sini. Topiknya selalu itu-itu saja. Kalau nggak soal cinlok antar sesama karyawan, ya palingan soal mereka berebut pelanggan saat ngecalo tiket. Dengan jiwa kepo, ku dekati mereka yang masih serius mengobrol. Si pengunjung wanita ini memperlihatkan sesuatu di HP BlackBerry-nya pada saat itu. Sebuah foto, aku pun turut melihat foto itu. Kulihat foto tersebut merupakan foto selfie si pengunjung yang sedang memotret dirinya dengan posisi menghadap suatu cermin setinggi badan. Sepertinya aku tahu lokasi di mana ia berselfie. Ini kan toilet wanita di bioskop ini, kataku. Coba kau lihat di belakangnya, suruh temanku. Kuperhatikan lekat-lekat foto yang nampak agak buram tersebut. Aku tersentak. Di dalam foto itu, selain pengunjung tadi yang sedang selfie, ada sosok wanita lain yang ikut terfoto juga di sana. Namun kesannya sungguh sangat terasa janggal. Memang agak terlihat sedikit blur, tapi aku masih bisa melihat jelas sosok ganjil yang berupa seorang wanita itu. Ia mengenakan pakaian semacam terusan berwarna hijau pudar. Posisinya berdiri menyamping menghadap ke arah cermin yang terletak di wastafel. Karena faktor foto yang agak buram, wajah wanita itu tak dapat dilihat dengan jelas. Hanya tampak putih di wajah dan bagian bawah tubuhnya pun terlihat mengambur. Aku kaget. Baru kali ini aku melihat foto yang kata mereka adalah sebuah penampakan di tempatku biasa bekerja lagi. Kutanyakan lagi perihal mengenai foto aneh tersebut pada pengunjung tadi. Ia pun mengulangi lagi ceritanya. Jadi menurut cerita si pengunjung ini, sekitar seminggu yang lalu ia menonton sebuah film pada jam show akhir. Selesai menonton, ia pergi bersih-bersih ke toilet wanita. Seusainya, iseng-iseng ia berselfie menghadap cermin tinggi yang memang tersedia di situ. Saat dicek hasilnya, belum dilihat adanya sesuatu yang tampak aneh. Tapi diperhatikannya benar-benar ternyata ada yang ikut nimbrung bersama fotonya tersebut. Seingat dia, waktu ia mengambil foto, tak ada seorang pun yang berada di dalam toilet itu, hanya ia sendiri. Dan jujur saja aku bergeridik ngeri mendengar cerita itu. Beberapa waktu berlalu kemudian, hari ini giliran shift kami yang bertugas di sore sampai ke malam harinya. Hampir jam 10 malam, artinya sebentar lagi loket akan ditutup dan jam show terakhir sudah mulai sekian menit yang lalu. Pengunjung terbilang sepi malam ini, mungkin dikarenakan faktor cuaca juga, karena saat itu gerimis sedang turun dengan syahyutnya di luar sana. Seperti hari-hari bekerja biasanya, sebelum jam operasional berakhir, aku selalu memeriksa lagi area toilet wanita. Nantinya akan sedikit kubersihkan sembari mengumpulkan sampah di dalamnya untuk dibuang esok hari. Dari arah luar pintu toilet, ku dengar ada suara air yang sepertinya mengucur keras.
Mungkin ada pengunjung yang memutar keran di wastafel hingga penuh. Padahal kalau diputar sedikit saja, air yang akan keluar sudah cukup deras. Pak manajer memang pernah mengingatkan kami untuk bersikap agresif jika ada pengunjung yang bertingkah nyeleneh. Jadinya aku pun berniat untuk menegur si pengunjung yang ada di dalam toilet tersebut. Ku buka pintu dengan keras. Kulihat seorang wanita sedang mencuci wajahnya di wastafel itu. Air membanjiri lantai yang keluar dengan kerasnya dari keran wastafel tersebut. Mendadak saja tubuhku ini tak bisa digerakkan, aku kaku. Dan aku baru sadar kalau diriku sedang melihat dia. Aku melihat dia, aku melihat wanita misterius yang sama seperti yang kulihat di foto itu tempo hari. Rambut panjang terurai dan baju hijau yang dipakainya semakin meyakinkanku kalau ia adalah sosok wanita tersebut. Wanita itu saat ini masih mencuci wajahnya dan posisinya berdiri membelakangi diriku. Karena letak wastafel memang berhadapan dengan pintu masuk toilet. Aku gemetar, ketakutan, tapi tetap diam mematung. Ingin sekali aku kabur, tapi kaki ini terasa berat untuk melangkah. Mungkin aku dipaksa untuk menonton aksinya mencuci muka. Ku perhatikan bagian badannya. Baju terusan berwarna hijau itu dipenuhi bercak bekas tanah yang mengering. Dan tubuhnya hanya terlihat sampai di bagian pinggangnya saja. Tak ada kaki di situ, ia menggantung. Setan, jeritku dalam hati. Air mataku mengucur deras. Mendadak ia menghentikan aksinya mencuci muka. Dengan gerak perlahan ia mengangkat kepalanya dari wastafel yang airnya masih mengucur keras. Aku ingin memejamkan mata ini, tapi entah kenapa aku tak bisa melakukannya. Dan dari arah pantulan kaca di wastafel itu, kini aku bisa melihat dengan jelas rupa wanita tersebut. Tak kulihat ada hidung, mata, ataupun mulut. Selayaknya manusia di wajah itu, ia berwajah datar. Tapi aku masih bisa mendengar kikikannya yang pelan di telingaku. Kepalaku pening, pandanganku berputar. Aku sempat muntah di tempat sebelum semuanya menjadi gelap. Dan akhirnya aku pingsan di tempat. Dan itu semua menjadi gelap, teman-teman. Itu pengalaman Dinda. Ada juga pengalaman yang bernama sebut saja Rahman. Kita lanjut ke part 2 nanti, teman-teman ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nanti kita lanjut ke part 2.